Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di seri membantah Christian Prince, dan insyaAllah kali ini edisi yang ke-20. Ikhwani fillah, wallahi ya, jujur demi Allah, saya tuh sebenarnya sudah malas sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Christian Prince. Karena yang dia sampaikan itu bukan ilmu sebenarnya, lebih kepada celaan, ya, mencela. Ilmu yang menurut saya sangat mudah, mencela itu sangat mudah dan sangat gampang, ya. Misalnya gini, misalnya kalau saya mengambil sebuah kisah Amalek misalnya, dan saya mengambil foto Yesus, ya, lalu saya kemudian menggambarkan Yesus membunuh bayi-bayi yang tak bersalah, bayi Amalek, dan seterusnya, saya bikin narasi yang menggebu-gebu, maka itu hal yang mudah, gitu kan, hal yang mudah. Tapi itulah ilmu yang dimiliki oleh Christian Prince, dan memang di Indonesia dia punya fans yang banyak, ya. Kalau Anda perhatikan sini, topik kita pada hari ini yaitu tentang Aisyah radhiyallahu anha, itu diterjemahkan ke dalam banyak ke bahasa Indonesia, ya. Ya, intinya sumbernya satu, yaitu sumbernya Christian Prince. Yang aneh itu adalah saya sering ditantang untuk kenapa tidak telepon saja Christian Prince. Saya harus berkata seperti apa, ya, bahwa saya sudah jelaskan bahkan di video saya yang pertama itu tentang membantah Christian Prince, bahwa saya dengan Christian Prince dulu sering diskusi di Poltalk, dan mulut comberannya itu memang tidak enak untuk didengar, tidak enak untuk diajak berdiskusi. Tapi kenapa misalnya teman-teman Kristen tidak belajar apa ilmunya itu dan kita dudukkan di dalam geraha mu'allaf atau di mana duduk dan kita diskusi, kita dialog, bawa semua ilmu Christian Prince yang kalian pelajari, lalu kita berdiskusi. Itu jauh lebih bagus, ya, daripada Anda menantang saya dengan Christian Prince. Selain kendala bahasa juga tentunya kita itu bukan bahasa kita. Paling bagus kalian belajar dari Christian Prince, lalu bawa itu ke hadapan kita dan kita diskusi, sehingga tidak ada istilah lagi bahwa kalian hanya fans yang membeok saja, fans yang hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu masalah, ya, cuman taunya hanya memuji dan memuja orang yang kalian anggap sebagai orang yang berilmu. Taib, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini fitnah yang ditanyakan ada di kolom komentar yang meminta saya untuk membahas ini. Jadi saya akan bahas ringkas saja, ya. Nah, sebagai pengantar ikhwani fillah, ini pengantar yang antum harus tahu dulu tentang hadis, ya. Makanya ketika kita berbicara tentang hadis, saya sering bilang untuk bahwasanya itu masuk di dalam kajian ilmiah tentang hadis. Yang sebelah kiri ini adalah kitab dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berjudul Ikhtilaf al-Hadis, perselisihan hadis. Jadi ini bukan hal yang diada-adakan, ini sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita, bahkan oleh Al-Imam Syafi'i sendiri. Kemudian juga di sini ada kitab yang di sebelahnya, yaitu karya dari Al-Imam Al-Qutaibah, imam juga yang sudah lama sekali. Judulnya adalah Ta'wil Mukhtalif al-Hadis. Jadi takwil perbedaan hadis. Nah, jadi hadis itu, ya, dia bertentangan kadang satu dengan yang lain. Imma hadis sahih, sekalipun ada yang hadis yang sahih, dua-duanya sahih, maka para ulama pun tetap menterjih mencari. Jadi ada istilah ijma'. Ijma' itu mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya, lalu kemudian diterjih, dicari apa landasan yang paling kuat yang bisa dijadikan untuk sebagai dalil atau hujjah. Bahkan ada istilah tawakuf. Tawakuf itu artinya berdiam diri untuk melihat
sebelum menyimpulkan mana yang kira-kira bisa dijadikan pegangan. Jadi lebih kepada critical text. Jadi hadis itu bukanlah Quran ya yang yang sudah dhabat, sudah pasti, tapi hadis itu adalah sesuatu yang ditulis setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mesti ditaruh padanya ilmu mustalahul hadis, ilmu yang menjelaskan tentang hadis, mengkritik, mentakhrij dan seterusnya. Nah, ini adalah dua kitab yang menerangkan tentang perbedaan-perbedaan hadis dan bagaimana kita menyikapinya. Dan banyak juga ya kitab-kitab yang lain. Saya tunjukkan saja yang paling lama sebagai sumber referensi. Nah, sekarang kita ke hadis Aisyah radhiyallahu anha. Masyhur di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu kontrak marriage, ya maksudnya pernikahan di Pinang ya, bahasanya kemudian menikahnya itu di umur, jadi dipinang di umur 6 tahun, lalu dinikahkan itu di umur 9 tahun atau 10 tahun ya. Ada beberapa riwayat di situ. Nah, ketika kita berbicara tentang hadis itu, dan itu ada di dalam hadis yang sahih ya, hadis yang sahih, maka saya ingin tegaskan bahwasanya sekalipun itu hadis yang sahih, para ulama itu masih ikhtilaf ya. Ada kategori di situ yang seperti yang saya katakan di atas tadi ya, ikhtilaf al-hadis. Jadi perselisihan atau pengkajian, saya bahasakan mungkin dalam tanda kutip, itu dikaji. Misalnya salah satu rawi yang dipermasalahkan di dalam hadis itu adalah Hisham bin Urwah ya. Hisham bin Urwah ini dalam Siyar A'lamin Nubala dijelaskan, ini karya dari Al-Imam Al-Zahabi ya. Jadi Siyar A'lamin Nubala ini menjelaskan banyak tentang tokoh-tokoh ya. Nah, salah satu rawi yang dijelaskan di dalam buku itu adalah Hisham bin Urwah, dan dia disebut dengan sekarang hujjatu imam, lakin fil kibr tanaqus hifzihi. Jadi Hisham bin Urwah ini adalah rawi yang atau periwayat yang terpercaya. Dia bahkan digelar dengan hujjatu imam. Lakin ya, katanya di sini, lakin fil kibr, ketika dia menjelang usia senja, ketika dia menjadi tua, tanaqus hifzihi, hafalannya itu menjadi berkurang, atau hafalannya itu menjadi lemah, sehingga diragukan apa yang dia bawakan. Ada ulama yang mengkaji dari arah itu, dari sisi periwayatan. Nah, kemudian ini saya sempat posting di sini mengingat isu bahwasanya kita beli buku ikhwani fillah, buku itu mahal ya, kayak Siyar A'lamin Nubala ini 36 jilid. Ya, kalau mau dibaca semua itu luar biasa ya. Yang lebih luar biasa adalah membelinya. Ini harganya 6.366.000. Ini baru satu buku karya dari Imam Al-Zahabi. Bisa diecer. bisa dicicil ya kalau mau dibeli. Jadi itu bahwasanya hadis sahih yang ada di dalam Sahih Bukhari, yang ada di dalam Sahih Muslim juga tentang umur Aisyah itu menikah di usia 9 tahun atau 10 tahun, itu kemudian menjadi juga masuk dalam khasanah kritikan hadis ya. Nah, sekarang bagaimana dengan apa yang dikritik begitu. Nah, saya sebenarnya kalau antum lihat di video saya sudah buat video sebelumnya ya. Ini kurang lebih 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu saya sudah pernah membuat video, dan ini bentuknya audio. Kalau ikhwani fillah mau belajar tentang dalil atau hujahnya, itu
ada di sini. Yang part 1 ini itu menjelaskan tentang kelompok yang kokoh dengan keyakinan bahwa umur Aisyah itu seperti itu, seperti yang ada tertera di dalam hadis. Kemudian kelompok kedua yang kemudian ya di sini di kelompok 2 dan 3 ini kenapa videonya lebih panjang? Karena saya kemukakan di situ 10 hujjah, 10 kritik teks yang diajukan untuk membantah pernyataan daripada kelompok yang pertama. Jadi karena ini hadis, maka ini hal yang lumrah bagi para ulama kemudian untuk mengkritik dan melihatnya lebih jauh. Ya. Nah, sekarang saya ambil salah satu saja dari 10 argumentasi yang saya paparkan di video ini, biar agak lebih sedikit detail, biar antum lebih paham. Nah, yang pertama adalah hadis dari Sahih Bukhari sendiri. Jadi ini kontra sahih ya, sesama hadis sahih ya. Di sini di hadis ini, hadis Sahih Bukhari nomor 2880. Di sini menerangkan bahwasanya Anas bin Malik melihat Aisyah ketika perang Uhud. Perang di mana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya kalah dalam peperangan, ya. Di sini kata Anas bin Malik, lamma kana yawm Uhud hazama an-nasu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa laqad ra'aitu Aisyah bint Abi Bakr wa Ummu Sulaim wa innahuma lamushammiratan ara khadama suqihima tunquzanil kirab. Ya, satu. Wa qala ghairuhu tankulani al-kirab. Nah, di saat perang itu kata Anas bin Malik, saya melihat Aisyah binti Abi Bakar dan Ummu Sulaim, ya, mereka itu terburu-buru membawa air, kulit air, ya, untuk memberi makan mereka yang terluka, ya. Jadi di sini ada dua riwayat, ada tangkuzanil kirab, ada tangkulanil kirab. Ini di riwayat daripada Imam Muslim dikatakan tangkulanil kirab, menggendong, ya. Kita lihat sini, carrying the water skins in their back, menggendong kulit atau bejana atau apa yang terbuat dari kulit, ya, air itu di punggung mereka, di punggung mereka. Nah, yang pertama, ikhwani fillah, bahwasanya perang Uhud ini adalah perang yang terjadi 3 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kurang lebih di tahun 625. Dan Aisyah menikah itu setahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya, setahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sehingga kata para ulama yang menjelaskan tentang hadis ini, bahwasanya selang hanya 2 tahun kemudian setelah menikah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perang Uhud ini terjadi. Artinya kalau kita mengikuti hadis bahwasanya Rasulullah menikah itu di umur 9 tahun, maka bagaimana mungkin berarti Aisyah pada waktu itu hanya berumur 11 tahun dan dia bisa diikutkan perang. Ini hal yang sangat tidak masuk di akal. Kenapa? Karena Ibnu Umar ketika dia berumur 14 tahun tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang karena syarat berperang itu adalah orang dewasa. Faham ya bagaimana kajian atau takhrij daripada hadis ini, ya. Ibnu Umar itu di usia 15 tahun, setahun kemudian baru diizinkan dia untuk ikut perang. Maka lewat hadis ini, dari hadis yang sahih ini juga, takhrij hadis itu kemudian dipelajari, diteliti bahwasanya apa yang narasi yang disampaikan oleh hadis yang di hadis Sahih Bukhari juga atau di yang tempat yang lain tadi, kemungkinan adalah at-tawahhum qawlu al-murawi. Saya ulangi, ya, at-tawahhum
qaul al-murawi. Kesalahan penyampaian dari periwayat. Saya ulangi, at-tawahhum qaul al-murawi, kesalahan penyampaian dari riwayat. Kenapa? Karena tidak sinkron apa yang dia sampaikan ketika dia menetapkan umur 9 tahun, menikah dengan Aisyah, menikah dengan Rasulullah, lalu 2 tahun setelahnya ikut perang. Padahal syarat perang itu anak-anak tidak boleh diikutkan perang dalam hadis yang lain. Yang kedua adalah bagaimana bisa umur anak-anak itu menggendong ini water skins on their back. Ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Hanya orang dewasa saja yang bisa ikut perang, dan hanya orang dewasa saja yang mesti bisa merawat daripada orang-orang yang terluka, bahkan sampai mengangkat air seperti ini ya. Gitu. Jadi seperti itu gambaran. Itu adalah salah satu dari contoh ya, salah satu contoh alasan yang dikemukakan oleh mereka yang mentakhrij hadis tersebut. Di sini, di video ini yang 2 ini, saya membuat 10 alasan lengkap dengan sumber-sumbernya. Kalian bisa nonton ini supaya menambah wawasan kalian kalau kalian ingin masuk atau mempelajarinya atau mengambil paling tidak ilmu darinya. Kesimpulannya apa, ikhwani fillah, bahwasanya ketika kita berbicara hadis, maka itu adalah sesuatu yang mesti ditempatkan masih di dalam critical text. Dia bukan sesuatu yang dikanon sebagaimana orang-orang Kristen meyakini kanonisasi Alkitab. Saya akan bahas juga nanti di video saya kanonisasi Alkitab. Tapi hadis adalah sumber secondary, sumber kedua daripada Al-Quran, yang mana perlu diterapkan padanya critical text. Dan ketika misalnya kita menerapkan padanya critical text, itu bukan kita buat-buat, itu sudah ada sejak ulama-ulama dahulu kita menerapkannya. Ini saja ikhwani fillah, semoga menambah pengetahuan antum tentang perkara tentang polemik daripada Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita bisa sambung lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.